Udah siap ya? Proport. Saya langsung praktek nah nih. Saya langsung oke nih ya. Ada Sudah. jalan dulu yang masalah yang itu Pak Dharma atau mau langsung? Udah bisa sih, Pak. Iya. Ya, paling tanggal Pak 14 kemarin. Ridwan dah bisa dimulai. Ya, Gimana Pak? pengumuman dulu atau mau langsung ke materi? Iya, Natari. Tunggu tuh. Gimana sudah bisa dimulai? Yang lain mana? Oh, di sini ada masuk lagi nih yang baru, Irma. Terus kemudian ada juga Ibu Guru nih, Abu Ya. Lah, lagi nih. Oke. Oke ya. Yang dari sekolah mana bisa lihat yang dari sekolah siswa udah pada siap belum santrinya? Iya, ini ada sekitar 7-8 orang nih untuk Oke, siswa. nggak apa. Mau mulai ya? Mau langsung dimulai? Gimana? Langsung dimulai? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam. wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat, ya Tuhan, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi kembali di sesi kedua, pertemuan kedua, minggu kedua. Mic-nya. Coba mic-nya diikut, Dinon Adit. Adit, Adit. Baik. Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang terhormat kepada Bapak Zidni Ilman selaku pemateri. Kemudian yang terhormat juga kepada Pak Dharma selaku coach kita di Microsoft Office ini. Kemudian yang terhormat juga kepada guru-guru, ibu guru, bapak guru, ibunya Halifah, kemudian Ibu Marsia, Masiria ya. Kemudian yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kita keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini akan pembahasan masalah pelatihan Microsoft Office pada materi yang paling dasar ya. Sebenarnya ini untuk anak-anak ya. Tapi alhamdulillah mungkin kita perlu berinovasi ya. Tidak terbatas waktunya. Entah itu usianya sudah lanjut, maka tetap kita terus meningkatkan eh, potensi dalam meningkatkan mutu pembelajaran seorang guru ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pelatihan atau materi dari pemateri yang akan dibawakan oleh Bapak Ibnu Ilman. Pada Bapak Ilman saya persilahkan dengan hormat. Silakan Pak.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya kepada semua para siswa serta ibu bapak semua ya. Yang saya hormati Pak Dharma, juga Pak Ustadz Ridwan, dan semua ustadz-ustadz yang ada di sana ya di bau-bau. Gimana suara saya bisa terdengar jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, kalau jelas. Nah, eh, saya lihat yang hadir di sini selain siswa kan informasinya ada guru dan lain-lain ya, mungkin ada yang bekerja lain. Sebenarnya tidak ada masalah, ini bebas. Cuma mungkin saya mohon maaf karena penyampaiannya ini untuk sasarannya adalah untuk siswa, mungkin agak sedikit benar-benar diperlambat, sederhana dan bertahapnya benar-benar tidak terlalu cepat ya. Jadi memang mungkin intinya penyampaian ini adalah untuk siswa ya, dengan harapan siswa bisa lebih para santri ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan teknologi ya. Kemudian kami juga kemarin diskusi dengan Pak Ustadz Ridwan ya. Jika ternyata pelatihan ini bermanfaat dan dirasa dibutuhkan juga oleh Bapak Ibu guru di sana yang memang membutuhkan pelatihan Microsoft, bisa saja mungkin ada kelas terpisah nantinya ya. Ini baru bahan diskusi, barangkali nanti ada kelas terpisah dengan para siswa, di mana materi yang disampaikan mungkin akan lebih fokus kepada hal-hal yang teknis praktisnya dalam kaitan dengan tugas-tugas yang biasa dikerjakan dengan Microsoft Office pada saat Bapak atau Ibu bekerja ya. Jadi tidak terlalu basic banget mungkin ya, tidak terlalu basic banget. Jadi bisa lebih sesuai dengan tuntutan yang ada di Bapak Ibu. Selain itu biasanya kalau Bapak Ibu sudah punya atau ada laptop sendiri kan prakteknya bisa lebih cepat. Kenapa? Mungkin pada pertemuan-pertemuan di hari Minggu ini penyampaiannya sedikit-sedikit ya. Karena tidak semua peserta yang ikut berhadapan langsung dengan laptop. Jadi diharapkan dengan pemahaman lambat ini para siswa, para santri bisa kemarin saya sudah menyampaikan gambaran umum tentang materi yang akan disampaikan sampai dengan nanti untuk satu paket Microsoft Word tingkat dasar. Di sini sudah saya kasih tanda ya. Ada bagian 1 sudah oke, bagian 2 sudah oke. Nah, cuma karena bagian 2 ini baru sebatas teori, ya. Hari ini kita akan coba praktek. Jadi saya berharap nanti ada beberapa siswa ya yang dekat dengan laptop untuk mengikuti arahan-arahan prakteknya. Ya, jadi kita akan coba langsung ke praktek, ditambah nanti kalau misalkan waktunya cukup, kita akan coba ke pengeditan dasar. Ya. Kalau nggak cukup, kita akan benar-benar praktek di fungsi dasar Microsoft Word yang biasa dipakai. Khusus untuk para siswa dulu aja, fungsi-fungsi dasar yang biasanya siswa sering pakai di dalam Microsoft Word kita latihan ya. Jadi siapkan bagi para santri yang memang ada di situ untuk menyiapkan alat tulis. Jika ada hal-hal yang penting, tolong silakan dicatat ya. Kalau nanti ada yang tidak dimengerti, di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab, atau misalkan kalau nggak ngertinya besok, lusa bisa dibantu ke Pak Ustadz untuk ditanyakan lewat chat WhatsApp ya. Kita coba dulu. Sebelum praktek ke Microsoft Word ini, ya, ada hal yang paling penting yang perlu Bapak, teman-teman juga adik-adik di situ yang perlu
dipahami, ya, kita akan praktek membuat folder, ya, folder baru untuk menyimpan dokumen. Kenapa ini penting, ya, bagi para siswa dan semua yang hadir di sini? Kenapa ini penting? Karena kebanyakan, ya, kalau ini tidak dipahami, banyak yang membuat dokumen, menyimpannya sembarangan, ya. Apalagi kita numpang minjem punya laptop orang, misalkan. Kita simpan sembarangan, tiba-tiba pas mau buka lagi, besok lusanya setelah disimpan, lupa. Ini kemarin naruh dokumen di mana ya? Gitu ya. Sehingga sebelum kita praktek ke Microsoft Word-nya, ya, kita akan praktek dulu membuat folder baru dalam persiapan menyimpan dokumen nanti pada saat kita latihan-latihan berikutnya. Jadi setiap kita latihan akan disimpan di satu folder. Apa itu folder, ya? Folder itu kalau misalkan adik-adik santri bayangkan di pondok, ya, di situ ada lemari, ya. Lemari itu ada laci. Di dalam laci disimpanlah baju, ya, baju-baju kalian, buku kalian. Nah, folder itu ibaratnya sebuah lemari. Sehingga kita tahu naruh dokumen itu ada di lemari mana. Jadi anggaplah adik-adik ini nyimpen buku gitu ya, nyimpen buku di laci. Nah, lacinya harus jelas, jangan sampai sembarangan nyimpen. Karena kalau sembarangan nyimpen, ketika dibutuhkan lagi, harus ngebongkar semua laci, ya, jadi repot nyarinya. Nah, ini tujuannya membuat folder itu, kita akan menata di mana lokasi penyimpanan dokumen. Itu penting, ya, bagi teman-teman juga, teman-teman dewan guru semuanya. Penting sekali menata dokumen dalam komputer untuk memudahkan kita pada saat mencari dokumen berikutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat membuat dokumen baru atau membuat folder baru? Ya, adik-adik lihat di paling bawah di layar sebelum buka Word, di situ tombol start yang kemarin, ya. Silahkan tombol startnya diklik kanan, ya. Kalau yang belum paham klik kanan, bisa dibantu mungkin ke guru atau siapa di situ yang hadir, gimana cara klik kanan mouse, ya. Kalau pakai mouse itu biasanya klik kanan itu tombol yang sebelah kanan. Kalau saya biasa menggunakan jari tengah. Kalau yang sebelah kiri atau klik kiri biasanya jari telunjuk. Jadi tombol startnya di klik kanan, nanti akan muncul pilihan. Pilih salah satunya yang ada tulisan Open Windows Explorer, ya. Nanti akan muncul layar Windows Explorer. Ya, saya akan coba keluar dulu dari layar presentasi ini. Saya akan masuk ke sini. Nah, ini tombol start, ya. Saya tutup dulu ini. Ini tombol start ini ketika diklik kanan, ya, maka akan ada tulisan Open Windows Explorer. Kita klik Open Windows Explorer, ya. Kita klik Open Windows Explorer. Ya. Untuk adik-adik ada sana sudah dibuka layarnya, ya. Layar kanan. Udah layarnya udah seperti ini belum? Yang di sana. Di sini ada sebelah kiri. Ini ada tulisan yang sebelah kiri, kemudian ada yang sebelah kanan. Ada seperti ini belum? Coba mohon meresponnya. Udah seperti ini belum di layar komputernya? Ya. Sebelum saya lanjut, minta responnya yang di sana, adik-adik santri. Apakah di layar komputernya sudah seperti ini? Sudah. Oke, sudah. Nah, perhatikan ya, adik-adik bisa catat. Ini ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah isi
dari yang sebelah kiri. Jadi coba saya pindah misalkan ke dokumen di situ. Kalau saya klik yang dokumen, maka di sebelah kanan isinya akan berubah. Nah, jadi sebelah kanan itu adalah isi dari folder dokumen. Kalau misalkan saya klik yang musik di sini, di sebelah kanan ada. Ya, kebetulan di saya kosong. Nah, untuk membuat folder, komputer itu pada umumnya, silakan adik-adik klik yang komputer ini. Klik yang komputer ya, di sebelah sini ada tulisan komputer, klik. Maka di sini akan terbagi ada drive C dan ada drive D. Jadi dalam komputer itu umumnya ya, mungkin ada beberapa komputer yang sudah dibagi beberapa, tapi pada umumnya komputer itu terbagi pada drive C dan drive D. Ya. Biasanya aplikasi itu diinstal di drive C, aplikasi-aplikasi. Sementara data disimpan di D. Sehingga catat oleh adik-adik ya, biasakan kalau bikin apapun di komputer, mau itu bikin gambar atau mau nulis dokumen, biasakan menyimpan foldernya di drive D, jangan di drive C. Kenapa? Nanti akan dijelaskan ya. Apalagi kalau adik-adik nanti lebih belajar masalah komputer, kenapa lebih aman menyimpan di D daripada di C ya. Nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan diberikan penjelasan yang jelas. Catatan sekarang untuk diingat, tidak sembarangan menyimpan dokumen, tapi simpanlah dokumen di drive D. Ya. Jadi kita coba klik drive D, ya. Silakan mau langsung klik drive D atau diklik kanan. Saya coba klik kanan drive D, klik kanan drive D ya. Setelah klik kanan di sini akan muncul pilihan. Silakan adik-adik pilih yang new, ya. Hampir di bawah nih ada new. Kemudian setelah milih yang new, di sebelah sini ada folder, ya. Klik yang folder. Ya. Ketika diklik folder ini, maka akan muncul tulisan new folder. Silakan adik-adik ganti tulisan new folder ini dengan tulisan belajar Word. Ya, saya coba tulis ya, belajar Word. Belajar Word. Jadi belajar Microsoft Word. Nah, kemudian oleh adik-adik silahkan di enter. Ya. Nah, sekarang tulisan belajar Word udah ada nih, folder belajar Word. Ya. Kalau ditekan belajar Word-nya, maka di sebelah kanannya kosong. Ini sebenarnya sekarang adik-adik sudah punya lemari baru, sudah punya laci baru yang bernama belajar Word, ya, yang nanti dokumennya itu akan disimpan di sini, ya. Dokumen-dokumen yang ada bikin gantian nggak apa-apa ya, nanti komputernya gantian, tapi filenya nanti sama-sama simpan di belajar Word biar tidak repot nanti nyari lagi latihannya. Jadi kalau diklik belajar Word, di sebelah kanannya kosong. Sekarang kebetulan kalau folder di laptop ini penuh ya. Kalau saya klik D ini, nah di sini ada belajar Word nih, ya. Sudah punya folder belajar Word, ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau kembali ke ininya, ke mana? Ke bagian, bentar. Sini, ya. Jadi ingat ya ini. Nah, jadi lokal D, drive D ini, kemudian nanti kalau ketika sudah muncul new, ya, kemudian muncul folder, klik folder, silahkan new foldernya, tulisan new folder ini adik-adik ganti dengan tulisan belajar Word, ya. Sehingga nanti tampilan di drive D, kalau di sebelah kirinya diklik drive D, sudah ada di kanannya ini folder belajar Word, ya. Tulisan gini, ada folder di bawahnya tulisan belajar Word, ya. Jadi dibacanya folder belajar Word yang ada di drive D, ya. Jadi kalau di drive D nanti ini di belajar Word-nya diklik, maka isinya masih kosong, ya. Oke, kalau sudah
sudah muncul seperti ini, kita akan coba membuka Microsoft Word ya. Adik-adik sudah biasa, ya sudah biasa. Kemarin sudah latihan, sekarang coba dibuka Microsoft Word-nya, ya. Silahkan dibuka Microsoft Word-nya. Ya. Ada suaranya belum bicara. Baik-baik. Sudah dibuka seperti ini belum? Sudah dibuka seperti ini belum? Coba saya pengen lihat yang adik-adik di sini udah dibuka seperti ini belum layarnya? Yang lain coba yang di sekolah udah ya, yang di sekolah udah pada dibuka ya. Oke, kalau sudah dibuka, silahkan satu orang siap-siap ngetik di komputer ya. Satu siswa diharapkan mau ngetik satu komputer satu. Apa yang diketik ya? Yang diketiknya adalah saya kasih tugas paling berapa menit ya, sambil nanti yang mungkin ibu-ibu bapak guru yang memantau sambil diskusi ngobrol dengan saya dengan Pak Ustadz Rijal atau mungkin dengan Pak Ustadz Dharma, mungkin Pak Dharma minta tolong kita diskusi sambil anak-anak mengerjakan tugas. Ini tugasnya ya, kebaca nggak? Ya, silahkan ketik tulisan seperti ini ya, dari mulai aku suka coklat sampai dengan tulisan tidak pernah bosan ya. Silahkan ditulis. Ini ada 2 paragraf. Paragraf pertamanya dari nama sampai ke tagihan ya. Jadi nanti adik-adik setelah nulis aku suka coklat ya, kemudian oleh adik-adik silahkan di enter ya. Catat ya, setelah tulisan aku suka coklat sama adik-adik di enter, baru nulis nama aku ya, dari mulai nama aku, tidak usah di enter-enter, ngetik aja terus sampai dengan ketagihan ya. Setelah ketagihan sampai dengan ketagihan, baru di enter ya. Tulisan baru di sini setiap. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sudah beres tolong dikabari. Mungkin sambil nunggu yang ngetik bisa kita diskusi. Pak Ustadz Ridwan masih bisa online atau lagi ada kegiatan? Pak Rijal atau Pak Dharma yang di sana dengan siapa nanti kita diskusi dengan Online, Pak. masih online Pak, masih. Saya Oke. di dalam mobil, standby. Pak Siap Rijal, 86. yuk silakan. Pak Rijal mungkin ada mau Lanjut. diskusi. Pak Dharma, silakan ya. Adik-adik sambil ngetik bagus nih. Saya lihat udah sambil ngetik ini. Ya. Kalau sudah selesai, nanti tolong Pak Rijal atau yang di sana kasih kabar ya. Nanti kita akan coba latihan sesuai dengan materi yang kemarin. Ya, materi yang kemarin kita akan coba tentang, kalau kita balik lagi, nah di sini. Jadi saya akan memperkenalkan fungsi-fungsi dasar Microsoft Word sekaligus sedikit tentang pengeditan. Jadi nanti yang adik-adik ketik kita akan belajar sedikit ngedit ya. Kalau sekarang kan ngetik aja. Jadi pada kesempatan ini setelah adik-adik ngetik, nanti akan sedikit belajar tentang fungsi dasar dan Pak Zulkifli suaranya nggak kedengaran. nggak kedengaran. Kayaknya dia itu nonaktifin itunya. Apanya? Aman kok, masuk audionya. Jelas ya? Yang Jelas, di jelas. Sulawesi, yang di Sulawesi jelas nggak? Dengar. Oke ya. Jadi adik-adik nanti kalau sudah selesai, kasih tahu ya, di sini ada siapa, Marisa sama Tugasnya apa? Mas Ria ya, Mas Ria.
Ya, Ya, nah nanti kalau udah beres ngetiknya kasih kabar ya, Mas Ria ya. belum selesai. Share screen-nya sudah beda yang tugas tadi. Ngetik aja terus, terusin. Kalau Hah? belum Yang mana? selesai aja. Teksnya sudah hilang, Pak. Iya, Oh, teksnya udah sebentar, sebentar. Oke, ya, kembali ke teks. Udah ya, kelihatan ya. ya kembali ke tes. Gimana kegiatan Pak Ridwan? Udah beres? Kayaknya Pak Ridwan nggak dengar suara saya. Oh, itu mic-nya dimatiin yang Pak Ridwan ya? Mungkin di Ini perjalanan lagi balik ini kan. lagi mengemudi ya? Kelihatannya lagi Iya, mengemudi. lagi nyetir dia. Hmm. Barangkali Pak Rijal atau siapa yang di sana yang mau komunikasi atau mau diskusi atau yang lain yang di NTB atau mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke, selesai. Udah selesai. Yang satunya udah, yang sebelahnya udah selesai. Yang komputer satunya udah selesai belum? Belum bisa lihat coba Belum, Ustaz. satu-satu. Umar. Udah selesai. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Oh iya, yang nunggu selesai aja dulu, nunggu selesai semua ya. Ini siapa nih? Ada Sawah. suara ya? Ngetik kelas berapa deh yang di kameranya Sawah nih kelas berapa yang lagi ngetik? Yang kameranya atas nama Mas Ria kelihatannya sudah selesai ya. Yang atas nama Sawah, atas nama Umi masih ngetik ya. Yaumil. Macam coklat.
Dari coklat batang. Dari coklat batang. Atas nama Sawal ini masih aktif ngetik. Atas nama Jumi juga masih ngetik ya. Buatku tidak Masih pernah ngetik. bosan. Buatku tidak pernah bosan. Dilanjut aja, dilanjut. Koma, spasi, spasi. Dia kok bisa begitu astagfirullah di sini. Nah, sudah kita lanjut. Buat apa? Buat nah, pernah Untuk Sawal sudah selesai. Sawal udah ya. Ada yang masih belum? Atas nama Jumi masih aktif ngetik ya. Nanti kalau sering ngetik, tahu letak-letak huruf di mana, jadi lebih cepat nanti ya kalau udah sering. adik sama itu sini. Terlihat. Coba. Yang Putri juga sudah selesai. Oke, Putri. Putri yang ininya namanya Jumi ya? Jumi. Ya. Oke, udah selesai semua. Kalau udah selesai semua, nanti saya akan kasih latihan untuk ngetiknya. Saya udah bisa latihan dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi di Microsoft Word. Latihannya ini adik-adik tidak usah mengerjakan sendiri. Nanti akan saya jelaskan tiap langkah satu demi satunya ya. Apa tugasnya? Ini ada 14 tugas dari tulisan yang sudah adik-adik ketik tadi. Jadi nanti adik-adik diharapkan bisa mengedit ya yang diketik itu. Yang pertama apa? Rubah katanya, rubah jenis huruf
untuk judul tulisan menjadi jenis hurufnya Tahoma. Nah, ini Tahoma itu ada salah satu jenis huruf yang di Microsoft Word ya. Nah, di sini perintahnya suruh merubah jenis huruf untuk judul ya. Judulnya apa tadi? Aku suka sholat. Nah, aku suka coklat ya. Suka coklat kah? Aku suka sholat. Bacanya Suka salah coklat. bacanya. Aku suka coklat. Kan Oh cerita gitu. coklat. Coklat. Kirain sholat. Aku suka Nah, ini tulisannya seperti ini kontrol ayat. ya. Nih, tulisannya seperti ini. Aku suka coklat ya. Nanti kita akan coba masuk ke Microsoft Word ya. Nah, yang pertama ya, silakan adik-adik perhatikan ya. Saya coba dikasih agak besar ya, ininya biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini aku suka coklat itu tadi dikatakan judul perintahnya itu di dalam judulnya itu bahwa huruf judul ini dirubah menjadi Tahoma ya. Cara merubah judul ya, cara merubah huruf silakan adik-adik lihat di atas nih ya, di atas ini ada tulisan di sebelahnya ini mungkin di sana ada tulisan Times New Roman atau segala macam. Di sebelah kanannya di sini ada tombol segitiga. Jadi kalau kursor adik-adik dideketin kayak ini. Nah, di sini ada banyak pilihan huruf nih. Ya. Yang bisa dipilih, ya. Tadi dimintanya Tahoma, tapi tidak harus Tahoma kalau di sana nggak ada. Silakan cari ke bawah, ya. Secara alfabet huruf diawali dengan huruf T, ya. Ada tulisan Tahoma, ya. Nah, untuk merubahnya, semua judulnya ada harus di blok dulu. Kalau misalkan diminta hanya untuk judul aja, berarti judulnya di blok. Ya, cara ngeblok kemarin sudah dikasih tahu. Ini di blok. Setelah di blok, ya judul ini setelah di blok, baru masuk ke sini. Pilih jenis hurufnya. Cari yang Tahoma, ya. Cari yang Tahoma. Ya, kalau mau langsung dicari gini atau mau diketik di atas juga boleh. Misalkan diketik di sini, ya, Tahoma bisa. Kalau misalkan terlalu ke bawah lama, bisa diketik seperti ini. Misalkan dicari, ya. Nah, ini sudah jadi Tahoma ya. Jadi tulisannya di sini juga jadi Tahoma. Bentuk tulisannya seperti ini kalau tulisan Tahoma. Ya. Jadi soal yang pertama cara merubah jenis huruf, silakan adik-adik rubah-rubah. Jangan cuma Tahoma, misalkan di situ adanya Spartan. Nah, akan tulisannya akan berubah seperti ini, ya. Silakan kesempatan adik-adik untuk belajar merubah-rubah dulu, ya. Misalkan mau Arial Black. Klik aja Arial Black, rubah jadi Arial Black. Kalau di bawah di sini banyak jenis huruf yang lain, ya, misalkan seperti ini, ya, maka tulisan akan berubah. Silakan lihat. Jadi ini di menu home ya, lokasinya. Kalau kemarin lihat catatan, nanti akan dikirim juga ya catatannya. Langkah untuk merubah jenis huruf itu adanya di menu home. Nah, di atas kan ada tulisan home ya, di sini ada tulisan home, klik menu home, di sini ada jenis-jenis huruf, ya. Kalau misalkan di sini banyak sekali, silakan ada dipilih ke bawah. Banyak sekali jenis hurufnya. Ya, misalkan caterpillar akan menjadi seperti ini. Ya, saya akan kembalikan ke Tahoma. Ya, jadi kembali untuk merubah jenis font atau jenis huruf, ya, jenis font atau jenis huruf, maka langkah pertama adik-adik masuk ke menu home, kemudian di sini ada kotak tulisan huruf, kemudian di sini dipilihlah oleh adik-adik mau pakai tulisan apa sesuai dengan keinginan adik-adik semua, ya. Jadi mau pakai tulisan apa? Tapi kebetulan di sini latihannya adalah merubah dengan Tahoma. Kemudian perintah kedua, ukuran huruf
untuk judul rubah menjadi 20. Nanti saya ini dulu ya, saya screenshot dulu untuk dikirim lewat WA ke sana untuk latihannya. Nah, biar nyatat dulu, nanti saya kirim lewat WA ya. Sebentar. Silahkan sambil latihan, adik-adik latihan ngerubah-rubah huruf, silahkan. Ya. Saya kirim dulu lewat WA latihannya. Mohon Pak Ustadz Ridwan untuk bisa nge-share ke adik-adik ya. Di sana latihannya udah dikirim lewat WA ya, ada 14 latihan ya. Ya, mudah-mudahan eh, perintah latihan soalnya sudah bisa diterima ya, Pak Ridwan atau Pak Rijal ya. Pak Rijal bisa komunikasi, Pak Rijal. Pak Rijal atau yang di sana monitor. Iya Pak, sudah. Sudah ya, berarti ada di WA-nya. Oke. Soal yang kedua, nah tadi udah dirubah hurufnya menjadi tahoma, kita blok lagi yang judul ini ya. Ternyata di soal kedua itu hurufnya harus dirubah ke 20. Berarti adik-adik pilih yang di sebelahnya ya. Nah, ini di sini ada tulisan bebas mau ke berapa, cuma di sini kalau mengikuti soal klik yang angka 20. Ya, jadi huruf judulnya lebih besar. Jadi kalau untuk merubah jenis huruf ada di sebelah kirinya, di sini silakan jenis hurufnya. Kalau mau merubah ukuran ada yang di sebelah kanan, angka-angka yang sebelah kanan tulis bisa dipilih. Kalau ke bawah makin gede ya. Jadi kita coba di 20 ya. Jadi kalau udah seperti ini, ternyata perintah ketiganya hurufnya harus kapital semua. Bagaimana ini sudah diketik seperti ini ya? Apalagi kalau misalkan ngetiknya nanti banyak, gimana caranya? Apa dihapus satu-satu? Nah, di dalam Word, kalau mau merubah huruf dari kapital atau kecil semua, atau salah satunya besar, silahkan adik-adik blok lagi. Ya, blok lagi seperti ini. Aku suka coklatnya di blok lagi. Nah, di menu di sini ya, ada yang seperti ini. Ya, ada tulisan A besar, A kecil, ada panahnya. Kalau adik-adik klik, di sini ada
Yang pertama sentence case, kemudian ada lower case, ada pilihan uppercase, ada capital each word, capitalize each word, ada toggle case ya. Di sini ada contoh-contohnya tuh. Kalau sentence case berarti sentence case itu yang huruf kapital yang depannya aja. Kalau lower case itu jadi kecil semua hurufnya, ya. Kalau uppercase jadi huruf besar semua. Capitalize each word, huruf setiap awal hurufnya, awal katanya menjadi kapital. Kalau toggle case di awalnya kecil, yang lainnya besar. Kita coba satu-satu ya. Ya, kalau misalkan kita klik uppercase, otomatis aku suka coklatnya besar semua, ya. Jadi kalau adik-adik mau merubah satu paragraf, tidak usah repot. Oh, harus gede semua. Pilih aja ke sebelah sini ya. Tetap ada di menu home, ya. Kalau mau kecil semua, ketik yang lower case, ya. Jadi silakan adik-adik dicatat ya, supaya tidak lupa. Yang bawa pulpen, bawa buku dibuka. Kalau lower case diklik, maka hurufnya jadi kecil semua tuh. Aku suka coklatnya, ya. Kalau misalkan yang paling bawah, toggle case. Tuh, ya. Ya kok nggak mau toggle case kan mungkin kapital. Kemudian capital each word. Nah, jadi yang besarnya itu setiap awal katanya aku A-nya besar, suka S-nya besar, coklat C-nya yang besar. Nah, tadi dalam perintahnya soal kedua harus besar semua, pilih yang uppercase. Jadi uppercase itu huruf yang diblok akan menjadi huruf kapital semua. Nah, ya, jadi aku suka coklat. Berarti kita sudah bisa mengerjakan 3 soal. Pertama, merubah jenis huruf, kedua, merubah ukuran, ketiga, bisa merubah-rubah apakah tulisannya mau besar semua, mau kecil semua, mau besar sebagian. Jadi di sini ya, silakan ingat-ingat ya, adik-adik yang megang buku silakan dicatat ya. Nanti insya Allah minggu depan modulnya sudah bisa dibaca. Modul yang kemarin sudah pada baca belum? Yang kemarin dibuat, udah ada yang baca belum? Modul ke-1. Ya, oke. Sekarang ternyata judulnya itu diminta untuk di tengah-tengah. Ini tidak usah di blok, silakan kursor aktifnya pindahkan aja di samping aku ini yang paling kiri ya. Sampai kedip-kedipnya pindah ke sebelah kiri ya. Kemudian karena judulnya minta di tengah ya. Tinggal pilih di sini ada yang kiri, ada yang tengah, ada yang kanan, ada yang rata. Jadi kita pilih yang ini nih. Ketika dipilih itu tulisannya center ya. Center, klik aja yang center, maka tulisan aku suka coklat akan pindah ke tengah-tengah ya. Judulnya ada tengah-tengah. Aku suka coklat, judulnya dipindah ke tengah. Kalau misalkan pilih yang sebelah kiri, pindah ke kiri. Kalau ke kanan, pindah ke kanan ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan tulisannya di sini, kalau bahasa Inggrisnya itu align text right ya. Jadi kalau ke sebelah kanan akan posisinya rata di kanan. Kalau klik yang ini akan sebelah kiri ya. Kalau misalkan ini, jadi kalau yang tengah itu pilihnya ini nih, yang tulisannya center ya. Jadi kalau tulisannya center, posisinya ada tengah-tengah ya. Oke, udah saya lihat, udah. Saya ngelihat yang punya Mas Ria ya. Coba punya Mas Ria layarnya diperjelas biar nanti saya pantau apakah tugasnya sudah beres atau belum ya. Yang atas nama Mas Ria, saya pengen lihat layarnya ya. Yang kameranya diarahkan ke layar, bisa nggak? Yang atas nama Mas Ria. Eh, atas nama, nah itu, coba, nah itu, oke. Berarti udah ya. Kemudian ternyata di posisi kelima setelah judul di tengah ada perintah judul itu hurufnya harus tebal dan bergaris bawah. Nah, kemarin ingat ya, kalau harus tebal kita blok, tebal itu bold. Jadi kita klik, B-nya diklik, udah tebal, kemudian harus ada garis bawah. Klik juga yang U. Nah, ya. Kalau misalkan I-nya diklik gimana? Jadi miring, ya, ada miringnya. Kita dimintanya di sini untuk judul itu bold dan garis bawah ya. Yuk,
Adik-adik yang belum praktek, silahkan dicatat dulu langkah-langkahnya. Jadi nanti kalau udah selesai gantian, bisa langsung prakteknya dari langkah itu. Oke, langkah nomor 5 sudah ya. Aku suka coklatnya itu ada tebal dan garis bawah. Ya. Kemudian, nomor 6-nya paragraf ke-1 dibuat rata kanan. Fontnya harus kalibri 14. Kita lihat paragraf 1. Ya. Paragraf 1 itu yang ini dari mulai nama aku sampai dengan ketagihan. Silahkan diblok. Itu satu paragraf. Ya, namanya itu satu paragraf. Silahkan diblok. Dari mulai nama aku sampai dengan ketagihan. Oke, ya. Silahkan rubah ya menjadi rata kanan. Berarti pilih yang ini nih. Ya, yang rata kanan, align text right. Kalau tadi kan center, sekarang yang sebelah kanan klik ini. Jadi ratanya kanan, yang kirinya nggak rata. Ya. Kalau misalkan rata kiri, yang kiri yang rata, kanannya nggak rata. Kalau rata kanan, kanannya yang rata, kirinya nggak. Ya. Jadi suruh rata kanan, kemudian fontnya ganti kalibri. Silakan cari kalibri. Kemudian ukuran fontnya 14 katanya, rubah jadi 14. Nah, menjadi seperti ini ya. Karena hurufnya makin gede jadi 3 baris ya. Nah, kemudian kalibri 14. Kemudian untuk paragraf kedua di soal nomor 7. Silakan diblok soal nomor 7 ya. Paragraf kedua dibuat rata kiri. Berarti udah benernya ini rata kiri. Ya. Kemudian fontnya Times New Roman. Ya. Pilih cari Times New Roman. Ya. Dengan ukuran 16. Nah, ini Times New Roman 16 rata kiri. Kemudian Times New Roman ukurannya 16. Ini paragraf kedua. Ya. Lihat, perhatikan beda paragraf 1 dengan paragraf 2. Kalau paragraf ke-1 ratanya di sebelah kanan, kalau paragraf 2 ratanya di sebelah kiri. Nah, kita coba latihan, silakan latihan-latihan yang di paragraf 2 ini kita rubah-rubah. Kalau seperti ini berarti tengah, ya, center. Kalau ini rata kanan, ini rata kiri. Ada lagi satu nih, jadi di sini ada 4 ya, rata kiri, tengah, kemudian rata kanan. Ada satu lagi nih sebelah sini yang namanya Just TV. Jadi kalau diklik yang ini, kiri kanannya disesuaikan. Jadi si Microsoft Word ini menyesuaikan kiri dan kanannya rata. Ya, tuh lihat. Silakan kalian coba. Kalau pakai yang Just TV, di sebelah kirinya rata, di sebelah kanannya rata. Ini biasanya lebih rapi kelihatannya ya. Nah, jadi kita rubah-rubah. Kalau ini rata kanan, saya ulangi lagi. Kalau diklik yang ini menjadi posisinya tengah-tengah. Kalau posisi ini rata kiri, ya. Kalau ini rata kanan kiri, ya. Kita tadi perintahnya rata kiri. Sampai 7 udah. Kemudian diminta ternyata untuk paragraf kedua ini, ya, tulisannya harus miring. Berarti di blok yang paragraf 2 ini silahkan adik-adik blok, kemudian pilih I. Ya, jadi tulisannya itu miring. Ya, ini sesuai dengan perintah yang di latihan sampai dengan nomor 8 ya. Jadi adik-adik udah sampai nomor 8 latihan dasar. Semua perintah-perintah ini masih cuma ada di menu home. Jadi kita belum kemana-mana ya. Adik-adik masih banyak nanti yang perlu kita pelajari. Ini di menu home aja masih baru merubah huruf ya, ukuran huruf, jenis huruf, ketebalan, kemiringan atau garis bawah ya. Kemudian yang ke-9, ternyata judulnya itu harus dirubah menjadi warna coklat. Ya, silahkan blok judulnya. Ya, blok judulnya. Setelah di blok, ini ada yang A, tulisan ada merah. Silahkan klik yang sebelah kanan yang panah. Nah, di sini ada banyak warna.
Ya, silakan pilih. Misalkan di sini coklat, ya jadi coklat, ya. Kemudian kalau mau jadi biru, jadi biru, ya. Kalau misalkan hijau, jadi hijau, ya. Oke, ya bisa ya. Jadi untuk merubah huruf ada di sebelah sini. Silakan yang pegang alat tulis silakan diingat-ingat, dicatat ya. Aku suka coklat. Tulisannya menjadi warna coklat. Apa tiba tuh saya kita ada tulisan. Oh, baby. Apa bedanya dengan yang sebelah kirinya? Di sini kan ada tulisan A ya, untuk merubah huruf warna coklat. Di sebelah kiri di sini ada AB, kemudian ada garis. Nah, kalau kita coba, nah jadi seperti ini ya. Nanti ingat-ingat ya oleh adik-adik. Jadi istilahnya kalau misalkan di sekolah mungkin ada kalimat-kalimat yang penting di stabilo lah, di highlight ya. Misalkan kita rubah ya, jadi misalkan hijau atau jadi biru seperti ini bisa ya. Ya, itu highlight ya. Kalau kita pilih no color berarti kembali ke semula ya, nggak ada lagi. Nah, ini aku suka coklat, warnanya sudah berubah jadi coklat ya. Jadi catat lagi ya oleh adik-adik ya. Jadi kalau untuk merubah warna ada di menu home, masih ada di menu home, yaitu di sebelah sini yang ada tulisan A, kemudian di bawahnya ada warna. Silakan mau dirubah-rubah boleh jadi kuning misalkan ya, jadi merah ya. Kemudian di sini huruf coklat. Oke. Sampai dengan nomor 9 sudah. Nah, kemudian ini paragraf ke-1 katanya jarak spasinya itu kasih 1 blok paragraf 1. Apa yang dimaksud spasi? Spasi itu adalah jarak antara baris ke-1 dengan baris kedua. Adanya di mana nih yang sebelah sini? Ada tanda panah atas bawah, klik ini ya. Ada tulisan 1,0, 115, 1. Kalau kita pindah ke 1,0 menjadi lebih rapat nantinya ya. Kalau satu ini jaraknya lebih jauh, kita kasih 2 spasinya makin jauh ya. Untuk adik-adik yang udah SMA mungkin segala macam akan biasanya suka ada perintah bikin tulisan, diatur spasinya harus berapa ya. Jadi bisa ngaturnya di sini. Jadi bisa kalau 1,0 paragrafnya 1, spasinya 1, di sini ada pilihan 1,5 juga ada ya. Mau 3 berarti lebih lebar jaraknya antara baris ke-1 dengan baris kedua, lebih lebar jaraknya ya. Dicoba-coba aja biar terbiasa. Bagi yang belum praktek, silahkan dicatat, diingat-ingat. Ini untuk merubah paragraf itu kalau kita sorot kursor ke sini ada tulisan line and paragraph spacing ya. Jadi di sini ada 1, kita coba ke 1 ya. Ini paragraf ke-1. Kemudian paragraf kedua nomor 11 itu jarak spasinya 1,5. Berarti paragraf kedua kita rubah ke 1,5. Nah, ini ada perbedaan ya. Silakan adik-adik perhatikan antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Paragraf ke-1 spasinya 1, paragraf kedua spasinya 1,5. Ada perbedaan jarak ya. Oke, jadi masih di menu home ya. Jadi menu home yang kita pelajari hari ini merubah jenis huruf, ukuran huruf ya, warna huruf, kemudian spasi, posisinya ada di kanan, rata kiri dan sebagainya. Kemudian ya, langkah berikutnya ya, kita diminta menghiasi tulisan ini ya. Setelah kalian tulis nomor 13 tuh hasil lembar tulisan, hiasi lembar tulisan dengan berbagai bentuk warna-warni. Jadi bentuk bintang, bulan sabit dan lain-lain. Jadi diminta ya teman-teman untuk menghiasi tulisan ini. Bagaimana cara menggambar bintang, bulan sabit dan lain-lain
silahkan adik-adik masuk ke menu sebelah home. Di sini ada menu insert. Ya, silahkan menu insert. Sudah masuk ke menu insert. Ya. Kemudian di sini ada tulisan Saves. Ya, ada tulisan Saves. Kelihatan nggak? Saya coba perbesar lagi ya. Nah, di sini ada insert, kemudian ada save. Nah, ada banyak bentuk nih, ya. Ada panah, ya. Kemudian ada bintang, ada segitiga dan sebagainya. Kita coba misalkan klik yang bintang. Klik yang bintang, ya. Nih, kursornya jadi tanda plus. Silakan adik-adik tekan, kursornya tekan sambil ditarik. Nah, seperti ini. Ada yang udah coba? Tekan bintang, ya. Saya ulangi lagi, misalkan insert, ya, tekan save, saya coba yang bentuk bulat. Tekan bulat, ini kursornya menjadi tanda plus seperti ini. Kemudian kita tekan di sini, tarik. Nah, jadi coba Mas Ria, saya lihat yang punya Mas Ria gimana. Sudah ada yang bentuknya, yang bisa bikin bentuknya. Saya ulang ya. Masuk ke menu insert, kemudian masuk save. Saya coba misalkan yang bentuknya kayak pita, ya, kayak pita seperti ini. Setelah kursornya berbentuk plus, ditekan lalu ditarik. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bintang udah ya, material yang bintang. Nah, ini bintang ini ketika disorot nih ada garis pinggirnya ya, yang di atas ada bentuk hijau, ada titik hijau ya, perhatikan. Nah, ini silahkan adik-adik bisa rubah warnanya ya. Masuk di sebelah sini di atasnya itu. Di sini ada format ya, kliknya format. Kemudian di sini ada save fill. Intinya merubah warna bintang bagian dalam. Saya rubah misalkan menjadi merah. Kalau save outline adalah garis pinggirnya, garis tepinya, misalkan dirubah menjadi warna kuning atau warna biru, ya, seperti itu, ya. Kemudian efek, yang di bawahnya ada efeknya, misalkan menjadi glowing, ya, ada refleksi, nih jadi kayak ada bayangan, ya. Silakan save efeknya, ada preset, ada shadow, shadow itu berarti ada bayangan, ya, bayangannya di sebelah kiri, bayangan sebelah kanan. Kita klik seperti ini menjadi bayangan, kita hiasi. Kemudian ada yang modelnya glow, glow-nya misalkan tuh jadi glow, ada glow-nya ya. Ada model glow-nya, diklik glow-nya jadi glow. Kalau ada kayak cermin, nah di bawahnya jadi kayak ada cermin ya. Nah, ini cermin. Jadi kelihatannya kayak ada bayangan, ada cerminnya. Sehingga di bawahnya ada gambar bintang bayangan. Ya. Nah, ini hiasan-hiasan. Silakan. Hiasannya banyak yang disediakan oleh Word, sehingga nanti adik-adik kalau bikin tugas, nanti bikin ya jadwal pelajaran atau segala macam, jadwal pelajaran di pondok, silakan dihiasi ya dengan berbagai hiasan. Ya. Misalkan ini hiasan-hiasan yang ada bisa digeser-geser. Jadi untuk menggesernya silakan adik-adik klik, kemudian ditahan, lalu geser-geser, pindah-pindah tuh, ya, bisa pindah. Nah, pindah-pindah kemana-mana. Jadi klik bintangnya, ya, Mas Ria, klik bintangnya, lalu tahan di kursornya sambil digeser-geser. Ya, bisa digeser-geser. Sebelahnya ada. Udah bilang cari. Belum tidak. Kau bilang udah bisa besar bintang. Ini tidak bisa besar bintangnya.
Nggak bisa besar bintang kami. Hanya ada besar Oke, layarnya aja. gimana? Oke, ya. Kemudian yang tugas terakhir nomor 14 diminta halamannya harus ada garis tepi atau border yang tebal berwarna coklat. Apa yang dimaksud dengan garis tepi? Ini banyak Ya, makan. itu Kamu minum terus. yang lain. Oke, ini hiasannya udah lihat ada. Oke, sekarang fokus dulu. Nanti kita coba tambah hiasannya lebih banyak, nggak apa-apa. Sekarang fokus ke langkah nomor 14 dulu. Nanti kita latihannya setelah ini latihan silakan bebas. Nomor 14 katanya halamannya harus ada garis tepi atau border. Nah, untuk garis tepi silahkan klik menu page layout. Nah, di atas ada menu page layout. Ya. Kursornya silahkan diaktifkan dulu, ditaruh misalkan di judul, dekat judul, sehingga kita klik. Kemudian masuk ke menu layout. Ya, setelah menu layout di sini ada gambar, kemudian di bawah tulisan page border. Ya, silahkan klik page border. Ya, sudah, yang klik page bordernya ya. Coba yang Mas Ria klik page bordernya. Nah, ada page border. Pilih yang box. Nah, pilih yang box. Ya. Pilih yang box. Kalau sudah pilih yang box, di sini ada pilihan colornya. Kalau otomatis itu warnanya hitam, kita ganti menjadi warna coklat. Tulis coklat. Nah, di sini jadi berubah warna coklatnya ada color ya. Setelah box yang ada garis yang di style itu yang tengah, ada warna, silahkan diklik warnanya. Mau yang coklat boleh coklat. Kemudian di bawahnya ada width atau lebarnya. Pilih misalkan jadi 3, biar agak tebal. Klik OK. Ya. Nah, jadi di tulisan ada garis tepinya. Kelihatan nggak? Udah berhasil belum? Coba saya pengen lihat yang Mas Ria. Langsung diklik OK. Ada garis tepi nggak? Sudah ada garis tepinya? Ada tapi kurang tebal. Coba ditebalin biar kelihatan dari sini. Tebalnya dirubah jadi 3 atau jadi 5, silakan. Nah, ini. Pilih misalkan 3. Nah, Itu. udah kelihatan. Ya, bagus. Nah, sekarang bagaimana kalau garis tepinya pengen tidak garis, tapi pengen macam-macam? Masuk lagi ke border. Di sini ada di bawah wide yang 3 itu ada art, yaitu seni. Kita klik yang ini. Klik yang ini nih. Nah, ini ada gambar macam-macam. Ya, misalkan ada gambar buah. Kalau kita klik yang gambar buah kita oke, maka hasilnya jadi buah apel ya. Atau kita rubah misalkan jangan buah, tapi seperti halnya ada pilihan banyak di sini. Silakan pilih sampai ke bawah bintang. Oke, kita klik. Nah, maka garis tepinya jadi bintang. Ya, saya ulangi lagi page border. Kemudian pilih yang box. Kemudian ini ada art-nya, kita pilih. Ada bintang, ada sampai bawah itu ada bunga misalkan. Ya, kita klik yang bunga, maka jadi bunga. Ya, atau ada yang berbentuk piagam yang biasa dipakai di sekolah-sekolah nih, figura seperti ini. Garis tepinya ya. Di bawah banyak nih, misalkan seperti ini. Oke, maka hasilnya menjadi seperti figura gambar resmi ya. Nah, ini silakan ditambah-tambah hiasannya ya. Silakan. Oke, kalau sudah saya kasih waktu 5 menit dipercantik silakan. Setelah dikasih 5 menit waktu maksimal 5 menit ya. Sampai jam sekitar jam 2 ini ya. Nanti setelah itu saya akan ajarkan bagaimana dokumen ini bisa disimpan sehingga nanti bisa dibuka minggu depan. Kalau dibuka filenya masih ada ya. Bagus. Di permanis yang belum latihan silakan. Maksudnya yang komputer yang lain saya belum lihat, bisa dilihat yang komputer yang lain.
Gantian ya, saya ngelihat yang ini sudah, yang Mas Ria. Saya pengen lihat. Assalamualaikum Pak, kita terlambat. Oh, udah terlambat. Sampai mana? Di Bintang. Di Bintang. Oh, Soalnya ada oke. error. Bintangnya udah bisa ya. Sekarang kita bikin garis tepi ya. Yang belum garis tepi ya. Udah ulang itu, udah ulang. Udah ulang. Iya, udah ulang. Udah ulang ini, udah ulang. Ini ada mi bintangnya. Coba lihat layarnya. Yang siapa? Laptopnya Jumi ya. Coba dilihat layarnya. Pengen lihat layarnya. Udah sampai mana? Di kameranya diarahkan ke layarnya. Coba. Bisa dilihat ke layarnya. Diarahkan kameranya ke layarnya. Didekatkan. Oke, coba belum kelihatan. Belum jelas kelihatan. Boleh lebih dekat kameranya, kamera HP-nya, biar kita kelihatan layarnya. Coba dilihat. Oke, ini sudah. Nah, bintang udah. Kalau untuk menggeser-geser bintang, silakan bintangnya ditekan pakai kursornya sampai ada garis kanan kiri, kemudian ditarik. Ya, silakan ditarik. Kemudian ini ada yang hijau, kelihatan nggak? Ada titik bulat hijau di atas bintangnya. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan, silakan yang hijau latihan diklik, ditekan. Nah, kalau diputar dia akan muter tuh arahnya. Nah, jadi berputar-putar. Jadi kita mau muter ke sebelah mana, misalkan digeser perputarannya, ya. Itu yang hijau ini. Yang hijau ini untuk memutar-mutar. Ya. Nah, ini yang Jumi, yang kameranya Jumi, ya. Masuk ke page layout, kemudian pilih page border. Ini ada page border, kelihatan ya, page border. Ada tulisan page border, diklik page bordernya. Coba diklik page bordernya. Nah, page bordernya diklik. Layarnya, kameranya coba didekatkan biar kelihatan. Lebih dekat lagi kameranya. Page bordernya udah muncul belum? Diklik page bordernya. Muncul nggak? Klik page bordernya. Udah muncul belum? Ayo, ada masalah apa? Silakan sampaikan ada masalah apa. Kenapa? Tidak aktif page. Oh, Assalamualaikum Ustaz. kursornya masih milih bintang. Lepas dulu kursornya, pindahin ke dekat aku. Mungkin kursornya masih ngaktif di bintang ya. Boards. Dan tidak aktif page. Kursornya, kursor yang ininya kedip-kedipnya pindahin dulu. Jadi kemungkinan masih nempel di sini. Jadi nonaktif page bordernya. Lepas dulu. Nah, pindahin. Gimana sekarang? Boards-nya. Gimana sekarang? Pilih box. Ya. Kalau mau pakai udah bisa? Udah bisa belum? Nah, itu udah ada box, pilih yang box, ya. Ada yang tulisan box, pilih box. Mau shadow boleh, mau 3 dimensi atau 3D boleh, tapi pilih yang box. Kalau artnya kita nonaktifkan, ya, maka garisnya menjadi kotak. Silakan. Langsung di OK. Ya, klik OK, maka menjadi kotak. Kalau mau yang ada aneka gambarnya, silakan di tengah itu, di style itu ada yang tulisannya art atau seni, ya. Silakan pilih. Jadi mau seperti apa, ya, mau gambar ini bisa, ya. Kita klik OK. Ya, langkah-langkahnya silakan dicatat. Bagi yang belum praktek, silakan langkah-langkahnya dicatat. Page border, ya, adanya di menu page layout, ya. Perhatikan di atas ada menu page layout, kemudian ada di group.
grupnya page background, silakan page bordernya diklik, silakan pilih box, kemudian tipe garisnya mau apa? Mau garis biasa. Kalau garis biasa, ininya pilih yang non, yang paling atas, jadi nggak pakai hiasan. Maka akan menjadi garis biasa saja. Ya. Tapi kalau misalkan ininya di hiasannya kita pilih, maka garisnya akan berbentuk hiasan. Ya. Udah berhasil? Mana coba lihat? Yang atas nama, yang kameranya atas nama Jumi. Kamera HP-nya kurang dekat ke layar, belum begitu kelihatan. Nah, itu coba diklik, pilih box. Terus di bawahnya ada tulisan OK. Kalau mau lebih tebal ada. Kenapa sih jadinya begini? Kenapa? Itu udah benar tuh. Kelihatannya tinggal klik OK ya. Di bawah ada OK. Page layout. Box-nya udah dipilih yang box. Ini mic-nya dinyalain aja yang atas nama Jumi biar kita bisa ngobrol. Mic-nya bisa di open. Oke. Ya. Pilih box. Kenapa ini? Box. Pilih yang di situ ada width ya, ada lebarnya. Pilih mau angka berapa? Mau ada angka 18, angka 17, angka 16. Ya. Lalu klik OK. Mana? Yang mana itu Pak Ustadz? Yang ini ada tulisan WIDTH width. Yang di tengah bawah. Yang mana link PJ? Pakai lagi sini. Yang ada 13 PT, 12 PT, 10 PT ada tulisan nggak? Ada. Udah. Yang berapa? Di bawahnya ada tulisan OK. Silakan klik OK. Klik OK. Klik OK-nya. Oh, yang sana mungkin oke. Sabar, 13 berapa kamu? Ya boleh. Klik OK. 13 PT. Ya Klik itu OK. oke. Oke. Nah, berhasil ya. Nah, silakan. Garisnya bisa dirubah-rubah, balik lagi ke page layout. Balik lagi ke page layout. Ya. Bagaimana? Ini bintangnya keluar. Loh, kok bintangnya teman? Ya, Bintang. silakan. Kas di sini Ya. nih baru kupikir kita ke tadi Bibi. Belum muncul anunya, isunya. Cukup kas di sini. Biar tidak begitu. Oke, atas nama Mas Ria, laptop yang baru atau ngulang? Bintangnya bagaimana? Dulu saya ganti dulu ini bintangnya udah lari Bagaimana kemana? cara dikasih cahaya bintangnya? Bintangnya Pastor. geser, klik, terus ditarik. Ambilkan air minum dari kamarnya kalian. Ih, udah mati-mati bel HP ini. Oke. Garis tepinya kalau mau dirubah-rubah bentuknya, modelnya silahkan ya. Kenapa? Oke, berhasil. Babet, pakai HP ku dulu. Ini HP ku nya. Ini udah pakai apa sih Kak? Kenapa ada mukanya begitu? Kamera belakang, pas kamera depan ini kayaknya. Minta tolong diarahin anak-anak. Kamu kasih lihat dah Lobet gua anunya. Saya saja Mi. Oke, udah bisa ya. Oke. Sekarang nanti latihannya diulang lagi. Sekarang kita coba bagaimana cara menyimpannya. Ya. Perhatikan ya. Ini dokumen yang sudah kalian ketik. Kita coba simpan. Ayo. Oke. Latihannya istirahat dulu. Kita coba masuk ke menu file. Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Ada menu file. Ada menu file. Ada menu file sebelah kiri. Ini mati kameraku. Saya bicara nih. Oke, udah berhasil. Bicara pakai HP saja.
Mati. Ya, kita coba bagaimana cara menyimpannya. Silahkan pilih di sini menu paling pojok kiri yang dikasih warna biru namanya file, klik warna file, ya filenya diklik. Nah di sini ada tulisan save, paling atas ada tulisan save yang gambar biru ini, klik aja save. Save, kain save apa ini dia bilang? Astagfirullahaladzim. Oke save, silakan di save. Nah di sini ketika kalian akan muncul seperti ini, ya. Judulnya, file name-nya Aku Suka Coklat. Dalam kurungnya kasih nama, siapa yang praktek. Silakan, misalkan di sini, tadi yang praktek siapa aja? Siapa yang praktek? Namanya siapa yang praktek? Ada yang bisa bicara? Yang barusan praktek? Siapa? Mut itu bicara. Eva Selviana. Namanya siapa? Mas Ria. Mas Ria. Dalam kurungnya tulis aja di sini. Aku suka coklat, ini Mas Ria. Ya. Tulis Mas Ria. Oke. Tulis, kalau udah tulis Mas Riahnya, ya. Sebentar. Ya, tulis misalkan Mas Ria. Jadi di sini berarti file ini nama Mas Ria, ya. Kemudian di atas lihat ada tanda panah. Pilih yang D. Ya, teman-teman kan tadi bilangnya disimpannya di D ya. Di D, cari yang belajar Word tadi. Nih ada tulisan belajar Word, klik yang belajar Word. Ya. Berarti dokumen Aku Suka Coklat ada Mas Ria disimpannya di D dan belajar, baru klik yang save. Klik save. Nah, berarti sudah tersimpan. Lihat judul di atas di sini. Namanya sudah berubah belum? Yang paling atas di subtitle. Kemarin sudah dijelasin ya subtitle ya. Sudah berubah belum? Coba lihat. Sudah berubah belum? Sudah berubah ya? Namanya beda-beda nih. Nah, nanti teman-teman yang lain kalau mau praktek tinggal ganti namanya. Karena ini yang Mas Ria udah bikin ngetik dari baru lagi. Ya, tugasnya nanti bisa dilihat lagi. Bagi yang belum praktek, silahkan gantian praktek dimulai dari awal ya, ngetik, ngerubah warna huruf, ngerubah ukuran huruf, merubah ukuran huruf, ya, menghiasi tulisan dan sebagainya. Nanti latihan, simpan dengan nama masing-masing, sama-sama di belajar Word ya. Jadi sebagai dokumen bahwa kalian sudah pernah belajar, bisa dilihat di situ nanti disimpan di dokumen itu ya. Jadi nanti gantian nih di laptop yang belum praktek, diharapkan ke Pak Ustadz di sana untuk gantian. Tidak harus nunggu hari Minggu kalau ada laptop ya. Silakan praktek. Nanti simpan di folder yang sama di belajar Word. Ya. Nah, yang lain boleh sambil latihan. Yang belum latihan sambil latihan, kemudian sambil diskusi. Kita apa ya istilahnya mengulang kembali dari pertama. Barangkali ada yang belum paham di sebelah mananya. Mungkin Pak Ustadz Ridwan, ya kita coba buka. Pak Ustadz Ridwan udah sampai rumah belum? Udah nyampe ke sekolah belum ya? Apa masih di perjalanan? Masih di perjalanan, masih di perjalanan. Boleh, siapa nanti yang jadi moderator perwakilan di Sulawesi? Mungkin mau ada diskusi, kita buka tanya jawab aja langsung ya. Sambil teman-teman yang lain nih yang belum praktek, silahkan gantian prakteknya. Ya. Buka lagi dari pertama, ya buka lagi dari pertama. Silahkan gantian nih komputernya yang sudah, tolong bantu ajarin ya. Sambil kita buka sesi tanya jawab. Kalau lagi gantian. yang mau bertanya silakan. Buka mic-nya, kita buka sesi tanya jawab. Ya Pak Dharma, kita buka sesi tanya jawab ya.
Silakan siapa di sana yang mau dibuka mic-nya, silakan untuk tanya jawab ya. Oke, katakanlah alhamdulillah. Apa? Nah, itu kan penjelasan dari tentang dasar tasawuf. Silau. Pada kesempatan kita juga sesi tanya jawab. Ya, silakan. Dan ada pun yang mungkin ini kan ada akan dibuka kelas A dengan kelas B. Mungkin kali bisa. Safin. Sesmat coklat. Bukan punya aku. Atap ya udah kelihatan hasil ya, udah mulai ada yang bisa berhasil bikin ya. Yang atas nama Mas Ria ini yang baru bukan ya, yang ngerjain baru bukan. Ini atas nama Yaumi udah kelihatan berhasil, sudah disimpan ya. Silakan ditutup, kemudian buka Word baru, gantian orangnya ya, latihan dari awal silakan. Sambil kalau ada yang ditanyakan kita tak buka tanya jawab ya. Masih lama ini waktunya sayang, kita kan mau sampai asar ya. Kita masih ada cukup waktu banyak, silakan diskusi dulu, yang lain gantian latihan. Ini laptopnya ada terus di pondok atau enggak ya? Enggak ada. Ada. Ada terus ya di pondok ya. Berarti bisa gantiannya kalau nggak cukup hari ini, bisa di hari yang lain. Iya. Silakan. Atau selain siswa, kalau ada yang mau ditanyakan, yang lain yang ikut online di sini boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai aplikasi Microsoft Word, kita buka diskusi. Sambil adik-adik silakan gantian ya latihannya ya, biar semua pada bisa. Silakan, ayo, Jume, tanya. Selfie. Cepat waktunya mepet. Setengah Ya. jam 3. Ayo cari pertanyaan. Atau di luar pembahasan mungkin ada pertanyaan? Tapi minggu depan Idul Adha, Sabtunya, minggunya ada kegiatan, mau ada Zoom atau enggak? Mungkin kita libur dulu ya, Pak ya? Oke, kalau gitu, dan pokoknya pertemuan yang akan datang kita bikin jadwal pelajaran, jadwal piket ya, jadwal piket kebersihan. Nanti kita belajar bikin tabel pertemuan yang akan datang. Ya. Hapus jadi hapus. Bawa di sini aja. Mati dulu dong. Katanya tadi yang video kasih nyala mic-nya. Sampai lancar. Ayo ada yang tanya silakan. Ini siapa? Atas nama Selfie ya? Atau atas nama siapa lagi ini? Mas Ria. Assalamualaikum. WRW.
Salam. Arlin Sadikin. Start. Nggak apa-apa ya, Pak. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, silakan nanya bebas. Di luar yang tadi mungkin kalau ada yang bertanyakan silakan. Di luar yang tadi praktek nggak apa-apa. Gantian ya, silakan sambil gantian praktek. Bogor, Jawa Barat, Gunung Putri lagi hujan deras. Bergambar. Kan Gampang nggak belajar Word? Gampang kan ya? gampang sekali, gampang. Gampang-gampang susah. Gampang. Ustadz, kita lupa cara menempelkan gambar bintang. Otomatisnya tidak mau. Mak, ikan semua. Oh, ini dulu. Terus, oke. Satu-satu ya. Ini bersatu kali. Oke, perhatikan ya. Cara ada yang bisa masuk, ada yang lupa cara bikin ini. Masuk ke menu insert ya. Kalau untuk memasukkan gambar, ya saya ulang, untuk memasukkan gambar, masuk ke menu insert, kemudian di sini ada shapes ya. Ada menu shape. Menu insert. Kemudian di sini ada banyak pilihan gambar, apa saja silakan. Ada bintang, ada bentuknya segitiga, ya, ada bentuk panah, ya, ada bentuk kotak. Kita misalkan mau nyoba yang bentuk bintang, ya, bintangnya bintang yang banyak sisinya, misalkan yang buat angka, buat nambah nilai. Kita klik ini. Nah, kemudian kursornya kan berubah jadi tanda plus. Kita klik di sini, kemudian kita tekan tahan sambil kursornya kita geser. Nah, tuh ya, ya seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, di menu format, ya di atas ada menu format, drawing tools, format, ada pilihan save fill. Save fill itu adalah warna isinya. Misalkan jadi kuning, nah berarti isinya kuning. Kalau garis tepinya adalah save outline. Mau dikasih gambar misalkan jadi warna merah. Nah, seperti ini ya. Untuk menggesernya, setelah gambarnya terpilih seperti ini, tekan, kursornya tekan ya, di mouse ditekan, digeser. Nah, digeser seperti ini. Setelah digeser seperti ini, kalau mau lebih menarik lagi, yang paling bawah ada namanya Save Effects. Ya, efeknya mau dibikin apa? Mau dibikin ada bayangan, misalkan seperti ini. Nah, jadi kayak ada bayangan ya di bawahnya. Ada bayangan, itu aja di Save Effects. Kemudian kalau mau dibikin refleks, refleksnya ada cermin, seperti ada cermin nih. Ada cermin ya. Jadi seperti ada cermin. Kalau mau dibikin glowing, ada glow, menu glow. Glow-nya mau warna apa? Misalkan warna hijau, warna ungu, warna biru, ya glow-nya. Jadi warna
glow. Nah, seperti itu hiasan-hiasan. Untuk memperbesar, memperkecil, di sini ada sudut. Ketika kita klik, ada bulat ya di ujung, di sudut kanan, kiri, atas, bawah. Sampai si kursor ini berubah jadi warna, jadi bentuk panah, tekan, ini jadi kecil. Kalau ditarik, tekan, tarik ke atas jadi besar. Ya, jadi untuk memperkecilnya, lihat di sudutnya itu ada bulat, ada 4 sudut. Salah satunya kita pilih aja, sampai kursor kita ini berubah menjadi panah atas bawah. Kemudian kita tekan, tarik. Kalau ke dalam berarti ngecilin, kalau keluar memperbesar. Nah, kalau yang hijau ini di tengah-tengah di atas hijau, kalau kita tekan, ini untuk merubah tuh jadi berputar. Posisinya jadi rubah. Ya. Seperti ini ya. Nanti mudah-mudahan Pak Ustadz Dharma akan merekam video ini. Jadi nanti kalau kalian yang ketinggalan atau kurang paham, nanti setel lagi ya di rekaman videonya. Kemudian insya Allah modulnya nanti sudah dibuatkan. Ya. Ke Sulawesi suara masih terdengar jelas ya? Soalnya di sini hujan deras. Masih. Ayo ada yang tanyakan lagi silakan. Mau nanyanya lewat mic atau mau lewat chat silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo, diskusi aja sampai diskusi. Biasakan untuk diskusi ya. Biasakan untuk ngobrol, untuk komunikasi. Nanti kalau di luar Zoom ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa minta bantuan Pak Ustadz ya untuk dibantu untuk melanjutkan pertanyaannya, bisa nanti lewat WA ke Pak Ustadz Ridwan ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti setelah Zoom, ternyata ada masalah, silakan minta bantuan Pak Ustadz di sana untuk melanjutkan pertanyaannya ke Pak Ustadz Ridwan atau ke WA ya. Silakan nanti akan dijawab setelah kita coba analisa pertanyaannya. Ada yang tanyakan lagi?
Ini gambar yang kalian bikin, bintang atau yang lain, itu gambar ini bisa juga kalian isi dengan tulisan, ya. Silakan, ya, diisi dengan tulisan. Ustaz, Ya, caranya bagaimana kalau mau diisi dengan tulisan? nah diisi dengan tulisan ini, gambarnya dipilih ya, kemudian klik kanan, ada tulisan add text. Kelihatan nggak ada tulisan add text ya? Add text. Klik add text-nya. Nah, di situ kursor ada di dalam, kita ketik. Misalkan jadi angka 10. Misalkan. Ini warnanya silakan di blok. Warnanya juga bebas. Kasih di sini ada text fill. Ya, warnanya misalkan jadi merah. Ya, warnanya merah. Kemudian outline-nya ada hitam, misalkan. Karena kecil, kita nggak usah pakai outline. Ya, no outline. Kita kasih 10, balik ke menu home boleh, ukuran hurufnya dirubah menjadi misalkan 26, di blok dulu ya hurufnya ya, silakan. Huruf atau angkanya di blok dulu, kemudian dirubah menjadi misalkan 48. Kalau 48 kegedean dikecilkan, ya, sesuai dengan ukuran shape-nya. Jenis hurufnya silakan, ya. Nah, ini jenis hurufnya beda-beda. Udah nyoba? Silakan. Ya, mau yang kotak, yang bintang sama. Silakan disorot, dipilih gambarnya, kemudian klik kanan. Ya, setelah klik kanan di sini ada add text, yaitu penambahan teks, penambahan kata atau huruf. Ya, silakan ketik. Nah, seperti itu. Ya. Kalau hurufnya terlalu besar dikecilin, jadi biar kelihatan semua. Ya. Ada lagi, silakan yang mau ditanyakan. Apa baru munculannya bintang? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Tempat bintangnya tadi di mana? Apa? Di bintangnya. Kurang paham di bintangnya. Apanya? Mau bikin tulisan? Bintang. Tempat ngambil bintangnya, jadi lewat insert Ambil tadi, Pak. bintangnya. Ke atas lihat ada menu insert, pilih menu insert, udah pilih insertnya, udah. Kemudian di sini ada save, ya di menu ilustrasi itu ada picture, ada save. Klik yang save. Di sini gambar bintang. Ini bintang, ini ada bintang. Sebelahnya ada bintang. Kelihatan udah? Oke, klik bintang. Nah, kalau kita yang klik bintang, kursornya kan jadi tekan, tarik. Gampangnya. Sama kasih pin. Mana juga? Kami di sana. Samar. Dan untuk merubah warnanya, kalau untuk isinya adalah save fill, ya, itu merubah warna isi akan jadi hijau. Kalau save outline, garis Tekan baru. Tekan. Tapi kasih aktif dulu ininya. Sudah. Kayak bibit tadi dan. Aktif ini Kaima itu sudah aktif. Seret. Nah itu Sampai. Ini besar. Bilang Ustaz kasih geser. oh geser. Kalau memperkecil atau memperbesar, silakan kursornya dibawa ke sudut, diklik, ditarik. Nah, jadi ngecilin, ya. Kalau ditarik keluar. Gimana? Kenapa? Cara gesernya kayak gimana? Cara apanya? Cara geser bintangnya. Cara tekan, pilih, ya. Kemudian tekan. Setelah terpilih, langsung geser. Jangan dilepas dulu kursornya. Ya. Lupa. Makanya aku lihat di situ apa ada pijit. Gambarnya ditekan, kemudian tarik. Jangan dilepas.
sampai di tempat yang diinginkan, baru dilepas. Tempat yang diinginkan baru dilepas. Baru dilepas. Oke, bisa ya? Ustadz, cara kecilnya bagaimana lagi? Cara kecilnya lihat di sudutnya, di segitiga, di sudutnya itu kan ada bulat ya. Di tiap sudut ada bulat. Misalnya pilih ke salah satu sudut aja, tekan. Di sudutnya, pas nyampe sudutnya, kursornya sampai bulat itu, tekan lalu tarik mau ke dalam, berarti ngecilin. Ya. Suka ke Kalau dalam. dikitnya besar jadi ngebesarin. Udah. Tarik ke dalam. Sabar. Tindis, tarik ke dalam. Sabar dan tarik ke dalam. Bagus. Tadi itu ya. Tindis, ya. Tarik ke dalam. Oke, itu kecil. Oke, Ustadz Sukron. Lenjongnya juga itu. Bagaimana nih kasih lebar? Bisa dikasih rata-rata itu pakai itu. Kasih lebar yang itu nih baru ke. Biar kan bicara temu tes itu. Iya, tapi memang begitu lebih. Mari coba saya. Kita juga ada tidak mau. Tidak. Tapi sama si Nah, tindis. Tindis di sini. Iya. Tarik. Tarik gimana nih, Bu? Begini. Ya. Nanti setelah selesai acara ini, ya, nanti akan ada tugas yang bisa dikerjakan setelah Zoom, ya. Mungkin akan dikirim lewat Pak Ustadz Ridwan, Pak Ustadz Rizal, ya. Kalian dicoba mengerjakannya, kemudian nanti setelah itu filenya disimpan. Kalau bisa disimpan ke HP, nanti disimpan ke HP, dikirim lewat WA, ya. Nanti akan dipandu mungkin lewat WA, cara-caranya seperti gimana, ya. Nanti tugasnya akan dikirim lewat WhatsApp, ya, ke Pak Ustadz Ridwan atau ke Pak Ustadz Rizal. Sekarang siapa gantian? Coba gantian. Ya, udah berapa orang yang udah belajar? Apa semua udah belum? Di mana kita mau? Tadi kita pilih bintang salah. Siapa ketuk mikrofon? Siapa ketuk? TV kami suara tak? Siap nggak dikasih tugas? Siap nggak dikasih tugas? Bagaimana nih siapa? Pasti ada film. Siap dikasih tugas? Bagaimana cara hapus bintangnya? Ustaz. Acara menutup Pak Ustadz Ridwan di sana sudah asar. Gimana Pak Ustadz Ridwan, mau ditutup acaranya? Ya, adik-adik silakan dipraktekkan. Nanti kalau yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan lewat ya. Latihan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.